Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM 20043025 dari Prodi S1 Akuntansi kelas D, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2020. Baiklah, presentasi saya ini untuk memenuhi proyek tugas akhir TPAI, Teori Portofolio Analisis dan Investasi, tentang analisis fundamental dan analisis teknikal PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO. Baiklah, kita lanjut pada slide selanjutnya tentang penjelasan dari profil perusahaan. PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO didirikan dengan nama PT Selapan Jaya tanggal 7 Juni 1993. Nama perseroan diubah menjadi PT Sampurna Agro Tbk pada tahun 2007. Bagi Sampurna Agro, keberlanjutan usaha merupakan perwujudan dari kegiatan usaha yang merupakan mengedepankan aspek lingkungan. Hal ini termasuk memenuhi standar pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan kriteria lainnya tentang kegiatan ramah lingkungan. Selanjutnya, PT Sampurna Agro Tbk bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik penghancur karnel, produksi kecambah sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti sagu, kehutanan, dan lain-lain yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Riau. PT SGRO terdaftar pada tanggal 11 Juni 2007 pada Bursa Efek Jakarta yang sekarang disebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Slide selanjutnya yaitu tabel tentang pemegang saham terbesar pada PT Sampurna Agro Tbk sampai pemegang saham selanjutnya sebanyak 10 pemegang saham. Kepemilikan saham PT Sampurna Agro Tbk tercatat dikuasai oleh pemegang saham utama dan pengendalinya yaitu Sampurna Agri Research Pte Ltd, perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan kepemilikan saham perseroan sebanyak 67,0,5%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase saham yang dimiliki oleh masyarakat atau publik sebesar 7,62% yang berasal dari saham Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah pergerakan harga saham PT Sampurna Agro Tbk yang saya kutip dan saya ambil dari Motion Trade, aplikasi Motion Trade atau aplikasi trading saham. Oke, ini dia pergerakannya. Bisa dilihat pada stock chart di Motion Trade. Untuk pergerakan sahamnya, setelah saya teliti dalam waktu 5 hari terakhir, harga saham tertinggi adalah Rp2.170 per lembar. Adapun dalam waktu 1 minggu terakhir, harga saham tertinggi adalah Rp2.270 per lembar. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu tentang analisis fundamental dari saham PT Sampurna Agro Tbk. Berdasarkan grafik pergerakan harga saham SGRO tersebut, dapat dilihat bahwa selama tahun 2020 sampai tahun 2021, harga saham dan volume perdagangan mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam waktu 5 hari terakhir, harga saham tertinggi adalah Rp2.170 per lembar, dan dalam waktu 1 minggu terakhir, harga saham tertinggi yaitu Rp2.270 per lembar. Untuk pembagian dividen pada PT SGRO, sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2021, atas pertimbangan kebutuhan pendanaan untuk pengembang usaha, pemegang saham perseroan telah menyetujui keputusan perseroan untuk tidak membagikan dividen. Namun, pada tahun 2022, PT Sampurna Agro Tbk membagikan dividen dari tanggal 11 sampai 29 November 2022 atau 1 bulan yang lalu. Hal ini saya lihat dari pemberitahuan pada portofolio SGRO yang membagikan cash dividen sebesar Rp90 untuk satu lot saham yang saya miliki. Oke, ini adalah financial report atau laporan keuangan pada PT Sampurna Agro Tbk pada aplikasi Motion Trade di Stock Company Information. Bisa dilihat balance sheet, cash, current asset, fixed asset, total asset, long term debt, dari aset, liability,
equity, lalu ke pendapatan, dan cash flow. Bisa dilihat. Oke, set selanjutnya yaitu tentang analisis perusahaan, yaitu analisis PT SGRO. Untuk income statement dari tahun 2020, 2021, dan 2022 bisa dilihat bahwa pendapatannya, net income-nya itu tuh naik setiap tahun dari 2020, 2021, dan 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk saham per share date-nya itu mengalami kenaikan dan penurunan. Eh, Oke, sorry, ini mengalami penurunan yang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup mempengaruhi harga saham dari PT SGRO. Untuk financial ratio, kita bisa lihat di DER, ROA, ROE, NPM, dan OPM-nya. Bisa kita lihat bahwa jumlahnya itu cukup stabil signifikan naik tiap tahun dari 2020 sampai 2022. Berdasarkan informasi keuangan tersebut, dapat dilihat bahwa penjualan PT Sampurna Agro Tbk mengalami peningkatan. Penjualan tahun 2022 pun berpotensi meningkat karena masih memiliki 1 bulan lagi di tahun 2022. Kurang lebih ada 8 hari lagi. Penjualan yang terus meningkat juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan laba bersih perusahaan. Laba bersih per saham atau EPS mencerminkan bagian laba bersih untuk pemegang satu lembar saham perusahaan. Jumlah IPS per tahunnya mengalami peningkatan, begitupun dengan book value perusahaan. PER digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Berdasarkan data tersebut, PER perusahaan terus mengalami penurunan. Adapun PBV digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Semakin kecil PBV perusahaan, maka kesempatan yang bagus bagi investor untuk membeli saham tersebut. Pada tahun 2022, PBV SGRO adalah 0,84%. NPM perusahaan semakin besar akan menjadi semakin baik bagi pemegang saham pada PT SGRO. Oke, itu dia analisis fundamentalnya. Kita lanjut kepada analisis teknikal. Bisa dilihat stock charts grafik dari analisis teknikal PT Sampurna Agro Tbk pada aplikasi Motion Trade. Pada grafik ini, berdasarkan pada kondisi pasar dengan membandingkan harga pasar pada masa lalu, terlihat bahwa grafik mengalami turun naik dari tahun 2021 sampai tahun 2022, yang berarti menunjukkan bahwa pergerakan saham SGRO mengalami kenaikan dan penurunan selama 1 tahun terakhir. Ini adalah lanjutan dari tabel chart saham teknikalnya. Walaupun begitu, menuju akhir tahun 2022, saham naik secara signifikan dan membawa dampak keuntungan bagi SGRO dan menunjukkan bahwa PT SGRO mengalami kestabilan pada pasar bursa efek Indonesia walaupun terjadi turun dan naik terhadap grafik saham PT SGRO. Ini adalah contoh dari analisis teknikal yang dapat kita amati dari PT SGRO. Untuk portofolio saya membeli satu lot saham SGRO pada tanggal 1 November 2022 dengan harga Rp2.200 per lembar dan total pembayaran sebesar Rp220.399. Namun per tanggal 30 November 2022, harga saham SGRO berjumlah Rp2.190 per lembar yang artinya mengalami penurunan sebanyak Rp100 per lembar. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis fundamental dan teknikal saya terhadap PT SGRO adalah PT Sampurna Agro Tbk menjalankan usaha di bidang perkebunan, perindustrian, dan perdagangan. Salah satu alasan saya membeli saham PT Sampurna Agro Tbk ini adalah adanya net profit margin yang terus meningkat dengan PBV yang mengalami penurunan, sehingga saat yang tepat bagi saya untuk membeli saham tersebut. Dan kemungkinan memperoleh keuntungan di masa depan memiliki progres yang cukup menjanjikan karena margin presentasi kenaikan nilai saham naik dan stabil secara signifikan. Baiklah, itu dia presentasi tugas proyek akhir teori portofolio analisis dan investasi saya tentang analisis fundamental dan analisis teknikal dari PT Sampurna Agro Tbk.
Saya mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi saya ada yang kurang jelas, ada informasi yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.